Jam 10 lewat 10 menit akhirnya kita diberangkatkan dari rumah makan Umega di Gunung Medan. Meninggalkan si Kamerun, terus ada NPM, ada Palala dengan nomor E04. Jam 10 udah lepas dari sini, kemungkinan kita sekitar jam 3 atau jam 4 sore sudah finish di Padang kalau tidak ada hambatan apapun ya teman-teman. Pokoknya sampai di Padang masih terang lah, belum maghrib gitu. Karena biasanya kalau berangkat dari sini sekitar jam 1 itu sampai di Padang maghrib. Nah, ini langsung bertemu dengan antrian SPBU. Seperti biasa kalau di Sumatera itu kita sangat sering lah menemui SPBU dengan antrian truk dan juga mobil-mobil bermesin diesel. Jadi ini SPBU dan juga hotel itu punya rumah makan Umega juga. Masih Umega Group. Tuh, lihat ya, panjang sekali antriannya. Hampir jam 11 siang kita tiba di Terminal Kiliranjau. Jadi terminal ini kalau teman-teman lihat truk yang belok kanan itu bisa ke arah Pekanbaru. Dan SPBU-nya Mior itu juga ke arah sana. Tapi kok ini kita nggak belok kanan ya? Ini berarti Mior udah nggak isi solar di sana lagi ya, di SPBU-nya sendiri. Di mana nih ngisi solarnya? Jadi penasaran. Dan ini ternyata ada penumpang yang turun di depan Terminal Kiliranjau. Kembali kita konvoy bersama bus Mior dengan nickname Kamerun. Nah, ini minusnya lampu Patriot yang lama seperti yang Kamerun punya itu ya. Kalau siang lampu sennya itu nggak begitu kelihatan teman-teman. Apalagi kalau sudah ketutupan debu yang tebal sekali. Jadi kalau lihat lampu sennya nyala, tapi seperti nggak kelihatan gitu loh. Coba nanti teman-teman perhatikan ya.
Lagi asik-asiknya konvoy tadi, ini tiba-tiba kita masuk ke SPBU. Sepertinya ini SPBU miliknya Mior juga ya. Nih di daerah mana tadi ya? Kita baru aja ngelewatin Tanjung Gadang. Dan ini aku beli cemilan seperti biasa. Ini tahu. Ini harganya 5.000 dapat 3 seperti ini. Murah ya? Kembali melanjutkan perjalanan setelah selesai isi solar. Jadi ini bagus banget ya, Mior udah nggak ke SPBU-nya yang di Kiliran Jawa belok kanan itu, karena itu jauh banget dan bolak-balik itu memakan waktu setengah jam lebih. Dengan isi solar di sini, jadi nggak banyak membuang waktu karena masih ada di jalurnya, nggak keluar jalur dulu gitu loh. Bagus banget ini. Dan mari kita melanjutkan perjalanan kembali. Kita sampai di kantornya Mior di Sawah Lunto. Jadi ini ada tempat untuk reservasi tiket dan juga untuk pemesanan bus pariwisata. Kantornya Mior ini nggak cuman untuk urusan busnya aja, tapi di sini ada kafenya juga, ada forestry dan juga ada untuk konveksinya juga. Oke, sudah di dalam bus lagi dan ini ada mobil storingnya dari Mior. Cakep banget ya dikasih livery kayak gitu. Velgnya juga diganti. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Mior dari Sawah Lunto bisa langsung datang aja ke kantornya Mior. Nih, kantornya enak banget. Sambil nunggu busnya datang, kita bisa ke kafenya dulu.
Ya, setelah berhenti kurang lebih 10 menitan, ini kita kembali melanjutkan perjalanan dan wih, ada bus NPM baru berangkat dia. Tuh. Ini aku dikasih makanan dan juga minuman seperti biasa. Ini wah, nggak tahu ya. Setiap kesini pasti dikasih bekal kayak gini. Lumayan ya untuk mengisi perut sampai ke Padang. Ini isinya ada nugget dan juga ada sosis. Terus ini sih yang aku suka banget nih. Forestry, entah mengapa seneng banget minum ini. Terima kasih bekalnya, ini cukup banget dari Sawalunto sampai ke Padang. Mulai terlihat pemandangan sawah-sawah yang bagus banget. Kalau udah lihat sawah yang seperti ini, berarti kita sudah mau sampai di kota Solok. Memasuki kota Solok langsung disambut dengan perbaikan jalan nih. Bagus banget ya di sini diperbaiki jalannya. Ini pas banget di lampu merah by the way, jadi lumayan macet di sini karena ada perbaikan ini. Akhirnya kembali lagi ke Terminal Bare Solok setelah beberapa bulan tidak kesini. Ini terminal yang kayak bikin kita menuju ke tahun 80 90-an gitu loh. Ya, iya nggak sih? Lihat dari atapnya, terus juga dari kantor-kantor atau agen-agennya, loket-loketnya itu ya kayak kita kembali dibawa ke tahun 90 80-an. Nah, untuk Mior itu ada di sini. Jadi teman-teman kalau mau naik bus Mior bisa menghubungi nomor ini nih, bisa di WhatsApp ataupun telepon. Pembayarannya bisa transfer juga dari sini. Gitu ya. Setelah kurang lebih 10 menitan kita berhenti di Terminal Bare Solok. Seperti biasa ini ada yang turun, penumpangnya lumayan banyak di Solok ini. Kita akhirnya kembali melanjutkan perjalanan meninggalkan si Kamerun. Ini Kamerun padahal datangnya duluan, tapi dia belum berangkat juga nih. Kalau Kamerun ini dia ke Bukit Tinggi ya teman-teman kalau nggak salah.
Dari kota Solok ini kita mulai nanjak terus dan disinilah teman-teman power dari Mercedes-Benz 2445 itu berasa banget. Nanjak-nanjak seperti ini itu tidak ada effort sama sekali. Ini mungkin kalau teman-teman lihat di kamera itu nggak terlalu kelihatan nanjaknya ya. Tapi kalau lihat langsung ini nanjaknya lumayan banget, apalagi nanti di depan makin banyak tanjakan yang curam. Sampai kita tiba di daerah Sitinjau Lawik. Jadi dari Solok ke Sitinjau Lawik itu nanjak terus, nanti mulai dari Sitinjau Lawik sampai ke Padang itu turunan terus. Jadi ada persimpangan gitu, ada belok kiri, ada belok kanan. Ini kita belok kanan dan ini tuh kayak shortcut atau jalan pintas gitu loh. Dan jalan pintas ini pemandangannya bagus banget teman-teman, bisa dilihat di sebelah kanan ya. Tuh. Tapi yang mengkhawatirkan adalah ini mulai gerimis dong. Aduh, entah mengapa ya kalau mengarah ke Sitinjau Lawik ini selalu aja gerimis atau hujan gitu ya. Beberapa kali dalam setahun ini aku kalau kasih tinjau Lawik itu pasti hujan. Teman-teman bisa cek video yang kemarin-kemarin itu aku ke Padang ataupun sebaliknya ya. Jadi ini dia tembusannya. Kalau kita lewat jalan biasa, kita tuh datangnya dari sebelah kiri sana. Tapi karena kita lewat jalan pintas, tembusannya udah di sini deh. Tinggal belok kanan aja dan langsung menuju ke Sitinjau Lawik. Ini pemandangannya bagus banget teman-teman. Kalau kita datang dari arah lawan, teman-teman bisa nonton video waktu aku naik Siliwangi Antarnusa. Oh, ini kenapa macet sekali? Kalau lagi macet begini di Sitinjau Lawik, ini pasti ada sesuatu yang tidak beres nih. Karena sepadat-padatnya Sitinjau Lawik itu nggak sampai berhenti begini sih. Hah, ada apa ya di depan ya? Jadi di sini tuh ada banyak banget spot yang tidak ada pembatas jalannya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini di sebelah kiri langsung ke jurang yang nggak tahu nih kedalamannya berapa. Yang pasti sih berpuluh-puluh meter dalamnya ya. Nggak kebayang lewat sini malam seperti apa karena tidak ada lampu jalannya sama sekali. Makanya si tinjau laut ini bisa dibilang salah satu jalur tengkorak lah. Nah, ini bertemu dengan salah satu penyebab kemacetannya, yaitu ada truk yang berhenti di sini. Tidak tahu kenapa dia berhenti di sini, apakah dia lagi mendinginkan remnya atau gimana? Karena ketika kita memasuki wilayah Sitinjau Lawik ini mengarah ke Padang, itu kita bener-bener turunan terus dan turunannya itu tajam sekali, teman-teman. Ternyata tidak ada apa-apa sih sebenarnya, cuman truk aja yang bener-bener pelan banget ketika melewati turunannya. Seperti yang di depan kita tuh yang warna oranye, itu dia pelan banget. Kayaknya itu dia tahan di gigi satu sambil ngeremnya tuh pelan-pelan banget nginjeknya biar kampas remnya itu tidak panas.
Mendekati tikungan Panorama 1 Sitinjau Lawik, ya buat teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan nama Panorama 1 Sitinjau Lawik karena tikungan itu bisa dibilang tikungan yang terkenal bahkan sampai internasional ya. Dan memang jalanannya seperti ini, menuju ke Padang itu turunan terus karena ternyata ada banyak teman-teman yang salah ya, dikirain menuju Padang itu tanjakan padahal menuju ke Padang itu yang turunan terus. Dan kalau lewat sini itu bener-bener tidak ada sinyal sama sekali. By the way aku pakai Telkomsel ya. Dari pertama kali kita tadi pertigaan yang belok kanan abis jalan pintas atau shortcut itu sudah menghilang sinyalnya. Nanti muncul lagi sinyalnya ketika kita sudah ada di bypass Padang. Ya sebelum bypass lah, itu di dekatnya pabriknya semen Padang itu baru mulai muncul lagi sinyalnya. Jadi di sini itu tidak ada sinyal sama sekali dan mulai terlihat PKJR yang berjaga untuk mengatur lalu lintas. Jadi kalau ada kendaraan berat yang sedang nanjak di tikungan tajam itu ada petugas yang mengaturnya supaya nanjaknya itu tidak terhalang atau tidak berhenti di tengah tanjakan.
Kita meninggalkan si Tinjau Lawik dan ternyata ini aku baru lihat ya, kalau di Padang itu ada bus transnya juga. Ini namanya Trans Padang Koridor K5. Ini busnya baru. Trayeknya dari Indarung ke pusat kota. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di kota Padang. Ini aku turunnya di bypass Padang di kantor perwakilannya Mior. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Mior dari Padang bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Bisa di WhatsApp atau telepon aja ya. Dan ini kantor perwakilannya di Padang ini enak sekali karena ada ruang tunggunya, ada toiletnya. Jadi fasilitasnya cukup oke lah yang di Padang ini. Ini kondisi bodinya di bagian eksterior lumayan ya, karena kita sepanjang jalan itu sering banget kena hujan. Apalagi tadi di Sitinjau Lawik habis hujan terus langsung kering, jadinya kotor banget deh bodinya. Jadi seperti itulah perjalanan kita naik bus Mior dari Jakarta sampai ke Padang, Sumatera Barat. Perjalanan dengan waktu tempuh total itu sekitar 32 jam perjalanan dari Jakarta menuju ke Padang, Sumatera Barat, ke kota Padangnya ya. Mior adalah bus yang sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman coba dalam perjalanan dari Jakarta ke Sumatera Barat ataupun dari Sumatera Barat ke Jakarta atau Jabodetabek. Busnya benar-benar bersih. Bersihnya itu sih yang aku benar-benar highlight dari bus Mior karena memang sebersih itu busnya. Terus juga sangat kelihatan dirawat dengan baik dan juga ketika kita turun untuk makan di rumah makan gitu ya, busnya itu dirapikan lagi, tempat sampahnya dibersihkan, lantainya dibersihkan. Jadi ketika kita masuk ke dalam bus itu rasanya sama seperti kita baru pertama kali masuk ke bis itu. Jadi nyamannya tuh bener-bener dari awal kita berangkat sampai kita tiba di tujuan itu nyaman. Padahal perjalanan kita naik bus Mior itu ya bisa dibilang 2 hari 1 malam ya teman-teman. Tapi karena busnya itu bersih, wangi bagian dalamnya, toiletnya juga bersih banget. Jadi nggak berasa perjalanan 2 hari 1 malam. Udah gitu khusus bus yang aku naikin dengan nama Duta Agam, ya salah satu bus paling baru dari Mior menggunakan sasis yang sangat premium. Transmisinya Matic pastinya, jadi perjalanan tuh semakin nyaman. Terus juga nggak worry karena power dari mesinnya itu besar ya 450 horsepower. Jadi ketika menyusul-nyusul kendaraan itu kita nggak khawatir, udah pasti dapet lah kalau nyusul kendaraan gitu sih. Jadi perjalanan yang luar biasa bersama bus Mior. Buat teman-teman yang mau coba naik bus Mior yang sama seperti yang aku naikin, yang menggunakan
bodi terbaru dari Morondadi Prima, sasis terbaru dari Mercedes-Benz, bisa langsung aja menghubungi agen yang ada di tiap kota yang dekat sama teman-teman. Yang mau di Jabodetabek ataupun di Sumatera Barat, bisa cek nomornya yang ada di sini, atau teman-teman kalau mau lebih detail bisa cek Instagramnya Mior Official. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin dari part pertama sampai tiba di tujuan. Besok pagi aku langsung kembali ke Jakarta, tapi nggak langsung ke Jakarta, ada mampir dulu di satu kota dan naik bus yang belum pernah aku naikin dari Padang menuju ke kota tersebut. Bus apa kira-kira? Subscribe jika teman-teman belum, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nginep di penginapan namanya Aisyah Hasbi. Ini harganya 100 ribuan, tapi kamarnya besar banget. Terus juga ini ada TV-nya di sebelah sini. Ada wifi-nya, ada toiletnya. Ini tulisannya kok family toilet ya. Kita lihat toiletnya seperti apa. Toiletnya bagus guys. Wow, mantap, mantap. Toiletnya lega banget. Ini sih worth it banget sih. Ini buat teman-teman yang lagi jalan-jalan ke Padang, terus cari penginapan murah, 100 ribuan, gak nyampe 200 ribu bisa kesini. Pesannya aku di Traveloka. Tinggal dicari aja, namanya tadi Aisyah Hasbi Guest House. Oke, dadah.